Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti isi firman ini. Dan juga Roh Kudus Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat mengerti isi dari firman ini Tuhan, dan kami dapat melakukannya. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih, nas kita diambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian bunyinya. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengambil topiknya yaitu adalah hanya satu yang perlu. Apa yang dimaksud di sini? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, maupun siang, maupun pada malam, kapanpun kita Bapak dan Ibu berkumpul dalam ibadah ini, saya ingin membawa kita semua pada sebuah refleksi mendalam tentang hidup kita. Apakah Bapak-Bapak dan Ibu benar-benar hadir di hadirat Tuhan? Atau Bapak dan Ibu hanya hadir dalam rutinitas? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, memang sekarang ini, di zaman ini, kita tahu bahwa di mana segala sesuatu itu bergerak dengan cepat, termasuk pekerjaan yang menumpuk, informasi datang tanpa henti, pelayanan bertambah, dan ekspektasi orang terhadap kita begitu besar. Kita bisa dengan mudah terjebak dalam aktivitas rohani, namun melupakan relasi kita secara rohani. Saudara-saudara, mungkin bapak-bapak di sini bisa aktif dalam gereja, seperti menyanyi dalam paduan suara, maupun memimpin komsel, maupun memberikan persembahan, maupun ikut pelayanan di sana sini. Namun hati kita sebenarnya sedang jauh dari Tuhan. Bapak-bapak dan ibu hadir hanya secara jasmani, tapi batin saudara-saudara sibuk dengan ribuan hal, yaitu sibuk dengan ribuan hal lain, seperti kita yang pelajari sini seperti Marta. Dia adalah baik, dia aktif, dia juga penuh perhatian, tetapi dia terganggu dan tidak utuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita membaca ayat-ayat ini, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah sederhana, hanya 5 ayat, saudara-saudara, yaitu yang ditulis oleh Injil Lukas ini, tentang dua saudari, yaitu Maria dan Marta. Tapi jangan remehkan kisah singkat ini, karena di balik kesederhanaannya terdapat sebuah pesan kekal yang bisa mengubah arah hidup Bapak dan Ibu selamanya. Di mana kita akan belajar bagaimana Yesus menilai prioritas hidup manusia. Di sini juga kita akan belajar mengapa persekutuan lebih penting daripada pelayanan.
Di sini juga akan kita belajar bagaimana memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Tentu saudara-saudara yang terkasih dalam kondisi, mungkin akan bapak-bapak dan ibu akan bertanya, apa artinya menjadi murid Yesus hari ini? Apakah kita sedang hidup melayani Tuhan, tapi tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan itu sendiri? Bapak-bapak juga bertanya, apakah kita sudah menemukan satu yang perlu, yaitu adalah bagian yang terbaik seperti yang dipilih Maria? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini kita akan belajar bahwa di sini kita akan mendapat undangan dari Tuhan sendiri, yaitu apa? Undangan untuk berhenti sejenak dari hidup pikuk hidup. Undangan dari Tuhan sendiri adalah untuk membuka telinga rohani Bapak dan Ibu, yaitu untuk duduk di kakinya dan mendengarkan apa yang sungguh penting bagi jiwa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka mari Bapak dan Ibu buka hati kita lebar-lebar hari ini. Jangan biarkan suara dari dunia lebih keras daripada suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan menyentuh. Biarlah firman Tuhan mengoreksi. Biarlah firman Tuhan menyegarkan kita. Sebab hanya satu yang perlu, yaitu Yesus mengundang Bapa dan Ibu untuk memilih bagian itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tadi sini belajar bagaimana kisah ini yang kita bisa membaca, yaitu tentang Marta. Marta mewakili tipe orang percaya yang rajin, yaitu tipe orang yang melayani dan juga penuh tanggung jawab. Kita bisa melihat tadi dan belajar bagaimana ia juga menyambut Yesus ke dalam rumahnya. Tentu ini adalah sebuah tindakan yang mulia dan menunjukkan kasih serta hormat. Kalau kita di sini belajar, tentu Maria bukanlah orang jahat, justru sebaliknya. Ia adalah tipe pelayan yang banyak dicari dalam gereja sekarang ini. Tapi coba perhatikan apa yang dikata-kata Yesus. Di sini kata Yesus di 41 dikatakan, namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Apa yang dimaksud di sini? Tentu kita lihat bagaimana Marta sibuk, tapi hatinya tidak tenang. Ia tersesat dalam hirup pikuk aktivitas yang sebenarnya ia lakukan untuk Yesus. Namun kehilangan Yesus itu sendiri dalam prosesnya. Kalau kita lihat di kita belajar bahasa Yunani, katakan merimnas, yaitu artinya itu khawatir, atau trabaze, yaitu menyusahkan diri. Ini menunjukkan kekacauan batin, juga gangguan rohani. Pelayanan ini menjadi beban, bukan sukacita. Marta merasa sendiri. Marta merasa ditinggal. Dan akhirnya menyalahkan saudaranya, bahkan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ini adalah realitas banyak orang Kristen. Dia melayani dengan semangat, tapi akhirnya frustasi, merasa tidak dilihat, dan kehilangan rasa damai. Kita juga di sini belajar ketika Marta sibuk, namun kita juga bisa melihat, pelajari ada sosok saudarinya, adiknya bernama Maria, tapi Maria duduk. Ia tidak terlihat aktif, tapi ia sedang melakukan hal yang penting dalam hidup spiritual, yaitu mendengarkan Yesus. Di ayat 39, kita lihat di sini katakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sini saudara-saudara yang kasih dalam usia Tuhan Yesus, kita lihat belajar sini bagaimana posisi Maria. Dia bukan diam pasif, tapi menjadi murid yang aktif, yaitu menjadi pemuridan yang aktif.
dalam dunia rabbinik Yahudi, kalau kita tahu dalam ke apa adat istiadat Yahudi bahwa duduk di kaki seorang guru adalah posisi murid. Nah, di sini Maria duduk di kaki Tuhan, berarti dia adalah seorang murid. Maria mengambil posisi seperti itu. Nah, tempat secara budaya tidak diperuntukkan bagi perempuan. Tapi Yesus bukan hanya mengizinkan, namun dia memuji. Di sini kita belajar bagaimana Maria menempatkan dirinya sebagai murid. Bukan hanya anggota keluarga. Dia tidak hanya ingin menyambut Yesus, tapi dia mau mengenal Tuhan secara pribadi. Mengenal Yesus secara pribadi. Di sini di ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Artinya bahwa di sini dibutuhkan bagian terbaik. Dan ini yang terbaik di sini adalah artinya bukan kekayaan, bukan pelayan atau juga bukan pujian manusia, tapi persekutuan dengan Yesus. Itulah warisan rohani yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Ketika kita duduk di kaki Yesus, kita sedang memilih kekekalan daripada kefanaan. Dia juga mengatakan, tapi hanya satu saja yang perlu. Ini adalah kalimat kalimat kunci dari seluruh narasi ini. Yesus tidak menolak pelayanan, tapi Yesus sedang mengajar kita tentang prioritas. Tentu banyak perkara itu adalah baik, tapi hanya satu yang perlu, yaitu adalah kehadiran Kristus sebagai sumber segala sesuatu. Artinya adalah bahwa segala pelayanan, segala kasih, segala kekuatan, dan segala pengaruh rohani sejati hanya berasal dari duduk di kaki Yesus. Tanpa ini, saudara-saudara, kita hanya melakukan kegiatan agama yang hampa, yaitu pelayanan tanpa hadirat Tuhan adalah aktivitas kosong. Dan dua yang kita pelajari adalah spiritual kristosentris. Artinya bahwa di sini kita diajarkan bagaimana Yesus menegaskan bahwa kehidupan spiritual kita harus bersumber dari fokus kepadanya. Fokus kepada Yesus. Bukan kepada hasil, bukan kepada target, atau juga bukan kepada struktur agama. Fokuslah pada satu perkara yang perlu, yaitu fokus pada hadirat Kristus. Dan semua halnya lainnya akan menemukan tempat yang benar. Tentu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam dunia modern sekarang ini kita dibombardir oleh banyak suara, yaitu notifikasi, berita-berita, opini-opini, tuntutan. Namun, saudara-saudara, Yesus memanggil kita untuk menjadi seperti Maria, yaitu diam dan mendengar. Mendengarkan menjadi tindakan teologis yang dalam. Artinya, seperti apa yang dikatakan oleh Michael Winkler, berkata bahwa di dalam Injil Lukas, keheningan seringkali menjadi tanda kedalaman. Di sini Maria tidak berbicara, tapi ia sedang membangun dasar rohani itu. Artinya, ketika kita mendengarkan Tuhan, maka kita juga membentuk karakter. Ketika kita mendengarkan Tuhan, maka akan menumbuhkan iman. Ketika kita mendengarkan Tuhan, maka akan menyaring gangguan. Dan ketika kita mendengarkan Tuhan, juga meninggalkan jiwa. Di sini juga diajarkan bagaimana mendengarkan adalah disiplin rohani. Mendengarkan adalah tindakan iman. Yaitu karena kita percaya Yesus punya sesuatu untuk dikatakan. Mendengarkan adalah tindakan penyerahan diri. Karena kita berhenti untuk memberi ruang bagi Tuhan.
Dengarkan adalah tindakan kasih. Karena kita rindu mengenal suara gembala. Tentu di sini saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Yesus berkata bahwa Maria telah memilih sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Dunia bisa mengambil segala, seperti kekayaan, kesehatan, bahkan orang-orang yang terdekat kita. Tapi persekutuan dengan Kristus tidak tergoyahkan. Di mana pilihan Maria adalah investasi kekekalan. Dalam Injil Lukas, saudara-saudara, kita bisa lihat di sini, Maria menjadi gambaran dari tanah yang subur. Kita bisa baca di Lukas 8 ayat 15. Yaitu yang mendengar firman dan menyimpannya. Ia tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi juga mengenalnya. Kita bisa kehilangan segalanya. Tapi jika kita punya Yesus, kita tidak kehilangan apa-apa. Di sini juga kita bisa pelajari, saudara-saudara, yaitu pilihan itu masih tersedia. Yesus datang bukan untuk memaksa saudara-saudara. Tapi Yesus hanya menunjukkan, katakan demikian, lihatlah, Maria memilih bagian terbaik. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Setiap Bapak dan Ibu punya pilihan yang sama ini. Pasti banyak perkara. Atau satu perkara yang perlu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Setelah kita membaca nats ini, kisah Maria dan Marta ini mungkin singkat. Tapi pesannya menggema sepanjang sejarah gereja dan menembus ke dalam kehidupan kita. Yesus tidak berkata bahwa pelayanan itu tidak penting atau bahwa pekerjaan rumah tangga itu salah. Tapi ia menyampaikan satu hal yang sangat krusial, yaitu hanya satu saja yang perlu. Di dunia yang memaksa kita untuk mengejar seribu hal, seperti prestasi, pelayanan, status sosial maupun rutinitas. Dan Yesus mengundang kita untuk berhenti sejenak dan memilih yang terbaik, yaitu duduk di kaki Yesus. Yesus tidak sedang berbicara tentang sekedar gaya hidup yang tenang. Ia berbicara tentang gaya hidup pemuridan, di mana Bapak dan Ibu membangun hidup berdasarkan firman, membangun hidup berdasarkan keintiman dan juga keadilan. Lalu apa yang kita bisa pelajari? Ada 5 hal yang kita pelajari dari ayat-ayat hari ini, dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini adalah satu, Marta mewakili hati yang gelisah meskipun aktif melayani. Artinya pelayanan yang tidak berakar dalam relasi dengan Yesus itu akan berisiko menjadi beban. Yang kedua, Maria memilih mendengarkan firman Tuhan sebagai prioritas utama. Artinya, dia duduk di kayu kaki Yesus dan menerima pujian karena pilihannya yang benar secara. Yang ketiga, hanya satu yang perlu, yaitu relasi dengan Kristus mendahului semua aktivitas lain. Artinya, tanpa keintiman dengan Tuhan, pelayanan kehilangan makna spiritual. Keempat, mendengarkan adalah ibadah terdalam. Artinya di tengah dunia yang bisik, keinginan di hadapan Tuhan adalah bentuk spiritualitas yang tadi. Dan yang kelima adalah apa yang diperoleh dari Kristus tidak dapat diambil. Artinya investasi dalam relasi dengan Yesus adalah warisan rohani yang kekal dan tidak tergoyahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menanyakan kepada kita masing-masing, apakah sudahkah Bapak dan Ibu duduk di kakiku akhir-akhir ini? Tuhan Yesus akan menanyakan, apakah engkau lebih sibuk dari sebelumnya, tapi hatimu jauh dari itu? Tuhan Yesus menanyakan, apakah engkau telah kehilangan sukacita karena terlalu fokus pada banyak perkara dan lupa akan satu yang perlu? Jika Bapak dan Ibu merasakannya hari ini, yaitu kekeringan rohani, kehilangan semangat melayani, jenuh secara spiritual, kejenuhan dalam relasi pribadi dengan Tuhan,
Maka, saudara-saudara, saatnya untuk kembali kepada sumber kekuatan, yaitu Yesus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu Yesus, saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu, baik yang sudah lama melayani Tuhan maupun yang baru melayani, untuk mengambil keputusan rohani hari ini. Mari duduk kembali di kaki Yesus. Mari pilih bagian yang terbaik. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudara akan berkata di berdua di dalam hati Bapa dan Ibu, mengatakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu hari ini. Aku telah sibuk, tapi kehilangan Engkau di tengah kesibukan. Aku bertobat. Aku mau memilih Engkau sebagai bagian terbaik. Ambillah kekhawatiran, kebisingan hati, dan gantikan dengan damai surgawi. Aku serahkan hidupku kembali ke dalam bagi tanganmu. Biarlah mulai hari ini aku belajar untuk duduk di kakimu setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dunia tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara, yaitu menuntut banyak perkara. Tapi kita punya pilihan setiap hari, yaitu apakah hidup dalam ritme dunia atau hidup dalam ritme kerajaan Allah. Pilihan juga kita, apakah menjadi sibuk seperti Marta atau duduk seperti Maria. Pilihan kita juga hari ini adalah apakah kita mau mengejar hal-hal fana atau memilih bagian kekal. Tuhan Yesus tidak akan memaksa, tapi Ia memanggil. Hari ini, mari pilihlah yang terbaik. Duduklah di kaki Tuhan Yesus. Dengarkan suara. Dan biarlah hidup Bapa dan Ibu diubahkan kudus. Sebab hanya satu yang perlu, dan itu adalah Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu mendengarkan Engkau Tuhan, dan selalu menyiapkan diri kami untuk menjadi prioritas dalam hidup kami Tuhan, dan hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami selalu dekat kepada-Mu Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.